juga saya kira semuanya sudah paham, sudah mengerti ya, sudah bisa melaksanakan, tapi untuk ini kita hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi dengan pertumbuhan dan perkembangan diri kita masing-masing, makin ke sana sujud itu juga makin halus, makin rumit gitu kan. Jadi tidak apa, sujud itu dinamis, nah, artinya selalu tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi alam maupun kondisi diri kita masing-masing. Maka untuk itu kita perlu mempelajari diri kita dengan sujud yang benar. Dulu pada waktu saya sowan Ibu Sri Kawenang, saya pernah tanya, Bu, sujud yang benar itu yang kayak apa? Beliau mengatakan sujud yang benar itu seperti apa, kertas putih yang ditaruh di atas kain. Nah, kalau kertas putih ya, jadi maksudnya itu ya sudah duduk di dalam kesucian. Nah, kalau kita ini kan bermacam-macam kondisi. Nah, untuk itu ada yang memang sudah mampu seperti yang beliau katakan, ada yang kita butuh metode, ya, metode untuk mencapai suatu keheningan. Untuk itu saya pun juga, saya sendiri tidak tahu, mungkin karena sudah tambah usia ya, jadi sekarang itu heningnya lebih cepat, tapi sujudnya jadi cepat selesai juga. Jadi seperti sudah tidak ada apa ya, yang keinginan yang bermacam-macam gitu. Jadi rasanya itu simple, rasanya itu ya sak cukupe gitu istilahnya, itu secukupnya saja. Nah, jadi pada waktu sujud itu kadang-kadang yang membuat lama itu kan mencapai keheningan. Nah, ini kita ini pencapaian keheningan itu ada orang yang 15 menit, 10 menit, ada yang setengah jam. Nah, itu berbeda-beda. Nah, untuk mencapai titik keheningan itu ya tergantung persiapan diri kita. Dengan tadi pernah saya sampaikan di awal, yang pertama duduk tegak lurus, pasrah semeleh. Kita memasrahkan diri ke hadapan Yang Maha Kuasa dan semeleh rasa kita itu semeleh, juga tidak hanya rasa tapi susunan saraf kita juga kendor. Nah, jadi pada waktu duduk begitu itu kita rasakan pengendoran seluruh saraf dulu ya, sambil nanti lama-lama akan rasa di dalam diri kita itu terjadi semeleh atau pasrah. Nah, setelah tenang, mata memandang titik 1 meter itu, mata yang mana gitu kan, mata biasa, mata satu, itu tergantung kondisi kita masing-masing. Jadi kalau yang saya rasakan pertama ya memang mata biasa untuk mengukur antara titik 1 meter dengan diri kita supaya tidak terlalu nunduk maupun tidak terlalu mendongak ya, mendongak itu dangak ya bahasa Jawanya. Nah, untuk itu supaya tepat, setelah itu tenang gitu ya, lama-lama mata biasa itu seperti ada proses getaran yang keluar masuk yang berhubungan dengan antara titik 1 meter itu. Ada yang katanya berkabut, ada yang seperti cahaya, itu macam-macam lah sesuai kondisi masing-masing. Yang lama-lama nanti akan menyentral, akan memfokus ya, getaran itu seakan-akan yang kalau saya rasakan itu seperti apa, memadat atau memfokus, kemudian
akan memantul titik itu ke daerah sini ya. Itu di situ ada permono, ada mata satu, apa lagi itu macam-macam. Nah, itu biasanya tenang tembus sampai nanti nggak perlu dirasa-rasakan, diikutin saja. Jadi kalau terjadi rasa yang menembus ke situ ya diamkan saja, nanti akan dengan sendirinya kita tidak ada ketegangan ya. Kalau itu segala sesuatu itu dirasakan akan terjadi suatu ketegangan, maka itu akan hilang. Tapi kalau semelehnya pasrah itu tetap terus, maka itu akan menembus sampai ke otak kecil ya, terus sampai akan terjadi semacam apa ya, bias-bias yang ada di belakang itu akan membersihkan otak kecil sampai nanti suasana itu tenang ya. Kemudian akan terjadi sepertinya kayak ada getaran dari bawah ke atas lep gitu, itu terus mata menutup mata, mata ini menutup, terjadi proses menutup mata, terang, kemudian air liur biasanya keluar. Nah, kadang-kadang kenapa ya kita tidak bisa keluar air liur? Itu biasanya yang kalau yang saat titeni gitu ya, kemerungsung ya, atau ya kemerungsung ya, buru-buru, terus tegang. Nah, tapi kalau hidupnya itu pasrah semeleh, sabar, tenang, pasti air liur itu akan keluar. Nah, setelah air liur itu keluar, maka kita telan sampai ke dada, tenang, rasakan dada ini tenang, sampai semacam ada suatu pusaran atau titik atau apalah di dalam dada kita ini yang akan bergetar, bercahaya, tergantung kondisi masing-masing, yang akan menghubung ke atas. Menghubung ke atas, di sini kan kalau sudah memejam, maka pernapasan kita itu seakan-akan sudah tidak menghubung dengan dada lagi, tapi di sini ini sudah menghubung ke ubun-ubun. Nah, ini otomatis di sini juga nyambung gitu, nyambung di sini. Dengan tenang nanti akan terjadi proses sendiri ucapan asma tiga ya. Rentek aja, jadi jangan didiamkan aja, nanti kan ada semacam kerentek yang mengucap gitu ya. Nah, nanti akan prosesnya akan tahu rasanya ke bawah bagaimana tiga ucapan itu. Setelah itu tenang saja, tenang, nanti akan ada getaran yang turun, itu akan juga terjadi pembersihan sehingga sesungguhnya kalau kita itu mau sabar dan tekun, maka proses pembersihan itu sudah dalam keadaan hening itu sudah terjadi meskipun belum sempurna. Maka di situ setelah turun berputar, kita rasakan di tulang ekor dengan tenang, dan itu otomatis ya di tulang ekor itu. Nah, nanti akan terjadi dorongan dan akan membungkuk dengan sendiri. Itu di sini tuh tetap ya ada cahaya yang memancar, itu kita tetap tenang di situ, sehingga akan terjadi kontak antara tulang ekor dengan yang di atas, itu akan kontak. Jadi bungkuan itu seberapa itu kita tahu. Nah, di dalam bungkuan itu seseorang itu akan mengalami proses yang berbeda-beda dengan situasi kondisi masing-masing. Ada yang rasanya dingin, ada yang bergetar, ada yang sejuk ya. Itu tidak bisa dipaksakan, tergantung kondisinya. Ada yang kok nggak ada apa-apa ya, tapi kok ada dorongan bungkuan. Nah, itu orang Jawa mengatakan anane mau ngerti. Jadi kita tuh
seperti tidak ada apa-apa, tapi kita ada dorongan dan kita tahu ada sesuatu yang bergetar naik, itu kita ikuti saja ya. Karena Bu Sri itu pernah mengatakan yang namanya rasa itu bukan sing rasa, bukan sing adem, bukan sing gluk-gluk-gluk ya, bukan, tapi rasa itu ya ngerti. Jadi pada waktu bungkuk seperti nggak ada apa-apa itu, tapi seperti ada cahaya yang bergetar, nah ya itu gitu. Meskipun rasanya nggak ada, nah itu kita ikuti. Nah, syukur-syukur ada sedikit rasa sehingga kita punya pedoman untuk sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Nah yang gawat, mohon maaf ya ibu-ibu itu kalau saya lihat kalau sujud heningnya bagus, tenang gitu ya. Tapi kalau sudah buku itu mah kudu. Nah ini sia-sia itu, sia-sia sekali. Karena justru kunci keberhasilan kita itu pada waktu membungkuk, karena harus mengikuti perputaran getaran yang ada di ulo-ulo kita ya. Itu di ruas-ruas itu kita ikuti pelan-pelan ya, betul-betul dimatke sampai getaran itu kita rasakan sampai ke tengkuk ya, tengkuk masuk ke otak kecil, sampai otak besar itu sudah sampai di sini. Harus betul-betul pada waktu di sini itu harus, kenapa harus berhenti ya kurang sejenak itu soalnya kalau orang begini nih, nah itu Bu Sri mengatakan di sini sama di sini itu harus sejajar. Kenapa? Supaya di sini jalannya getaran itu tidak tertahan. Ada orang yang terlalu nungging, batuknya aja yang di sini. Maka dengan ini batuk itu menekan ke belakang, getaran di sini akan tertahan. Jadi sujud itu sebetulnya cukup rumit ya, harus betul-betul proporsional. Nah, jadi setelah sampai di sini itu hendaknya ya ditahan dulu. Nah kadang-kadang problemnya karena kita sudah nutup mata, ada yang begini nih, yang bungkuk badannya tapi lehernya enggak. Nah suka begini kan, jadi tertahan di sini. Jadi ini harus, kepala ini harus mengikuti bungkukan badan. Jadi tetap dari sini ke sini tuh lurus, ikutin. Setelah sampai di sini ditahan. Kenapa? Karena pada waktu sampai di sini itu sangat gawat ya, sangat gawat. Ini harus dengan tenang, sabar, masuk dulu ke otak kecil, ke otak besar. Di sana bisa nyambung dengan getaran cahaya Allah, baru semeleh ya. Baru dengan tenang proses ucapan sujud, maka akan jelas prosesnya. Jadi di sini harus ada semacam pertemuannya dulu dengan sinar cahaya Allah dari atas. Nah, setelah plek, semeleh, tenang, nanti terjadi. Jadi orang sujud itu kan kita cuma diem. Jadi satu, sabar, tekun, jangan buru-buru. Bener enggak sih apa yang diceritakan tuh, kalau semua telu ngucap sendiri pamannya. Sujud itu bener enggak sih yang mau sujud itu bicara sendiri gitu? Kok masih enggak ya, diam. Nah kekurangan kita apa gitu di dalam pembelajaran itu gitu. Jangan kita masa bodoh gitu ya, ya lamban kita kemajuan kita. Tapi kalau kita mau meneliti diri kita, kita itu orang lain kakak ngerti aja, nggak ngerti ya udah kita coba sendiri aja gitu. Bener nggak sih ini ucapan? Kalau saya gitu, oh ternyata yang ucap itu masih di sini. Oh ternyata yang ucap itu masih di dalam sana. Oh ternyata yang ucap sudah di sini. Gitu lama-lama. Itu pun juga tidak konsisten. Saya sendiri juga tidak mesti ajak begitu, enggak. Tapi kita tahu
karena buru-buru pamannya ucapannya sampai sebatas itu. Nah, jadi kita mengerti dengan diri kita sendiri. Jadi pembersihan itu penting. Saya lihat itu banyak sama ini sukanya tuh agak-agak ini. Jadi ini bukan 1 meter tapi 100 meter sama matanya. Nah ini makanya kalau penggalian suka cerita gambar, karena yang sinarnya dari cahaya dari atas itu bukan ke ubun-ubun tapi ke sini. Nah ini jadi hidup, remononya yang hidup, gambar aja. Ya itu yang gawat di sini, harus kita ini ubun-ubun ini yang maksud kita yang harus betul-betul bisa menghubung dengan sinar cahaya Allah. Nah ini harus tepat posisi kepala, bungkuan ya. Nah, itu bungkuan tuh betul-betul mohon, saya lihat tuh kalau di Jogja ya, ini saya lihat di Jogja ya secara umum aja gitu, saya lihat dari jauh itu turningnya bagus itu, tahu-tahu begitu bungkuk terus sayang banget gitu rasanya itu kalau saya lihat ya. Karena itu kira-kira getaran baru sampai di belakangnya pusar aja udah di sini udah ngucap. Jadi yang ngucap mah yang poronya kan, bukan yang mau sucinya gitu. Nah itu makanya repot kita akhirnya. Kalau ada apa-apa yang disalahin ajaran, pada yang salah kita sendiri. Jadi ini apa ya, saya tuh kepengen ya, makanya kita ini masih banyak hal-hal yang, karena perkembangan dulu itu mujizat bangsa kesaktian Tuhan. Sekarang ini kita arahkan untuk betul-betul untuk apa, pembinaan mental spiritual kita sendiri ya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang mengerti gitu dan sebagainya gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Sehingga ya harapan kita ini sekarang ini yang masih terjadi sana sini, yang masih ada kesalahpahaman, ada ini dan itu yang perlu kita semua saling belajar ya, karena memang ini sujud ini ya tidak mudah. Bahkan ada yang cukup belajar buku aja, ada yang mengatakan gitu kan, yang semua dari modalnya sujud, bisa merubah diri itu karena sujud. Kan itu yang penting. Jadi saya kira masalah ini saya cukup sekian, barangkali nanti ada sekedar tanya jawab juga boleh, sejauh apa ya kemampuan saya menjawab gitu. Karena diri saya sendiri juga ada keterbatasan sebagai manusia biasa itu. Karena hakikatnya itu manusia itu tetap terbatas ya, dibatasi oleh yang Maha Kuasa. Tidak bisa seperti kalau cerita yang tapi